gelap banget jadinya. iya, Pas, atu-atu kan Enak lu sore bilang. ini berarti. One by one. Aduh, jadi enak. Yoi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelap? Gelap ya? Biarin ya. Ini gue nggak ada flashnya, lampu gue. Oke. Nah, ya kasih lampu. Sini, sebelah sebelah. Nggak nyandar. Nah, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Hilman. Ini sekarang gua mau wawancara temen gua nih, narasumber. Di bidang pergauliban gitu. Iya, tentang mistis-mistisan lah, boleh sebut. Punya cerita. Dia punya cerita katanya di kampusnya. Ya. Iya. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke, kenalin, nama gua Ucup. Biasa dipanggil Cup, kalau nggak Encup. Iya. Kalau misalkan di portal biasa panggil Udin Portal. Kalau nggak Ucup Portal. Ucup Portal, oke. Ucup Portal nih, gue mau nanya nih pengalaman mistis lu di kampus selama lu ngampus apa sih? Wah, kalau pengalaman bisnis sih banyak sebenarnya. Dari pertama gue jadi mahasiswa baru pun itu udah luar biasa itu dulu. Pas ospek sih ya kaget itu. Nah, pas masa Oh iya, omong kampus lu di mana? ada di kampus, nggak usah kita sebut lah. Oh, nggak usah disebut Nggak usah ya. disebut. Pokoknya kamu. Oke, di Jakarta kayak. Iya, di daerah Jakarta khususnya. Jakarta kota-kota gini juga serem ya. Ya, kebetulan kan emang di kampus gue itu masih dibilang ya lumayan lah. Asri. Asri, masih banyak pepohonan, pohon bambu, apalagi kan sebelahnya kuburan gitu. Oh, bebarengan sama Iya. mana? TPU. Iya betul. Iya. Jadi dulu gini, pas pertama kali gue mahasiswa baru itu ada sekitaran tahun 2014 Hmm. itu gue mahasiswa baru kan ospek itu ya. Malam pertama masih kelihatan biasa, Biasa. masih biasa. Cuman ketika malam kedua pas banget malam satu suro itu kan ospek gue tuh itu pertama kaget tuh, gue ada yang teriak nangis, gue pikir kecapean kan. Gue pikir kecapean, kok makin lama ngerembet gitu kan, yang kesurupan itu kan makin Oh, banyak. teriak kesurupan itu ya. Iya, itu teriak ternyata kesurupan, gue pikir nangis gitu kecapean. Nah, Perempuan kan, ternyata kesurupan gitu. Nah, mulai dari situlah itu hampir ada sekitar 20 orang kesurupan. Bahkan yang setelah ospek pun dengar-dengar ya panitianya juga ada yang kesurupan, sampai seminggu di rumah pun masih kesurupan gitu. Itu. Karena nggak tahu itu awalnya gimana, mungkin mereka juga ngerasa keganggu atau seperti apa, nggak tahu lah, karena waktu itu posisinya saya nggak mikirin apa-apa, pokoknya ikut kegiatan ospek, apa kata senior ikutin gitu kan. Dan pas ngeliat orang kesurupan begitu panik juga gitu, sempet derdek juga nih, waduh gitu kan, kesurupan lagi. soalnya pas banget malam satu suro ya. Ya kan kalau kata orang malam satu suro kan lumayan ya, Malam bukan main itu. Ini kita sambil ngerokok nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa deh. Nah, terus Gitu. panitianya juga nggak tahu kalau itu malam satu suro ya. Iya, nggak ngeh. Nggak ngeh. Terus juga dapat kabar gitu kan, ada temen yang tadinya mau ikut ospek, cuman ada bencana lah, kecelakaan terus meninggal. Innalillahi. Iya, meninggal itu temen. Jadi kejadiannya tuh waktu itu pas dia pengen ngeprint kartu nama lah buat ospek, pas muter balik kecelakaan, yang satu meninggal, yang satu patah tulang, cuma selamat yang satu gitu. Orangnya pun masih ada. Itu kita juga sempat kaget di situ gitu. Kabar kasihan gitu kan, harusnya bareng gitu kita ospek, cuman akhirnya nggak ada, tinggal umur kan nggak ada yang tahu. Udah tuh sering berjalan ospek gitu kan, itu dari satu nggak selesai itu,
sampai akhirnya saya coba pura-pura kesurupan. Ngerembet itu, ngerembet. Iya, saya coba-coba saya pura-pura kesurupan, saya masuk ke dalam, saya pengen tahu gitu kan. Ternyata emang bener banyak yang kesurupan. Kaget itu saya bilang di situ, waduh ini sih banyak banget gitu. Emang hawa itu udah mulai beda di malam kedua tuh, mulai beda. Malam 2 berarti kalau di ospeknya tuh kita malam Sabtu kan, kita mulai itu dari malam Sabtu, malam Minggu. Iya, malam Minggu, malam kedua itu. Karena kan ospek itu kita 3 hari 2 malam. Nah, malam kedua itu mulai itu nggak kira-kira itu hawa udah mulai panas, jadi dingin cuman nggak ada angin. Hawanya gerah, anginnya itu angin panas. Itu ya mungkin teman-teman yang pernah ngerasain kejadian seperti ini. Nah tuh ngomong-ngomong tuh, kok bisa banyak setan gitu? Apa dari kuburan sebelah, apa gimana ya? Apa karena malam satu suro, apa karena sebab lain? Itu sih saya kurang paham, karena kejadiannya itu mungkin ya mereka ngerasa keganggu karena aktivitas kita kan berisik. Gitu, keganggu. Yang biasanya hari-hari biasa nggak ada aktivitas nih, tiba-tiba wayahnya satu suro kita ngadain kegiatan gitu. Akhirnya entahlah mereka ikut main gitu kan, ikut ospek. Kita nggak tahu tuh. Mau eksis kali ya? Mau eksis mungkin. Cuman kenapa iseng banget tuh makhluk-makhluk kayak gitu? Ya kan itu, kita kan beda-beda ya alamnya. Itu namanya jin lah gitu. Iseng Ada yang iseng. Ya iseng. Makanya ada yang marah juga. Ada pas saya dengar orang kesurupan juga mereka marah gitu, keganggu. Harusnya gantian aktivitas mereka malam gitu kan. Gitu. Jadi keganggu lah. Kitanya juga kurang prepare doa lah ya, perlindungan lah ya, buat Ya diri mungkin masing-masing dari gitu. panitianya gitu, ada yang berbuat kesalahan lah atau apa gitu, nggak izin lah atau seperti apa mungkin gitu. Ya udah, saya dicoba selama ospek itu saya masih cuekin karena saya pikir kesurupan. Saya juga nggak ngerti kan kesurupan itu gimana. Udah tuh lambat. Ya ini nih yang si panitia ini nih, saya pikir udah selesai kan setelah ospek. Ternyata nggak sampai situ. Masih berlanjut setelah ospek. Si panitia ini perempuan, senior saya. Dia jurusan informatika juga. Itu berlanjut sampai berapa senior ke sana coba nyari orang pinter buat tolongin, nggak bisa. Ternyata yang ngikut ini rajanya katanya. Rajanya yang di kampus. Gitu. Jadi rajanya. Udah tuh diikutin terus sampai akhirnya di malam kelima, kalau nggak salah di malam kelima si dia tuh minta dipulangin. Malam kelima pas di rumah tuh. Iya, minta dipulangin. Mungkin jenuh juga kali ya di sono gitu. Lagi iseng banget ya dia ngikut. Dia ngikut minta dipulangin. Dia iseng. Akhirnya malam kelima dipulangin lah. Cuman malam ke-6, malam ke-7 masih berasa, dan pas malam ke-10 udah mulai netral lagi gitu. Itu awalnya sih begitu pas itu. Nah, terus itu dipulangin tuh. Dipulangin sama adalah salah satu orang pinter. Pulangin ke kampus. Ya, ke kampus lagi dipulangin gitu. Perihal apa nih, dia marah gitu kan, ditanya dulu. Udah tuh setelah itu ya udah saya tuh urusan. Pas berapa hari bisa coba untuk apa maksudnya, saya gitu kan ikut UKM gitu. Kayak UKM gitu, organisasi di kampus lah. Ngadain waktu itu yasinan bersama supaya niatnya buat netralin teman-teman yang ikut ospek, biar hawa-hawanya negatifnya hilang ya. Karena saya punya ide itu kan, akhirnya ayolah satu kampus kita yasinan tuh kita di sana. Nah, pas yasinan itu ternyata dari si peserta itu ada yang punya pegangan. Jadi ketika si peserta ini waktu pas ospek itu dia ada yang nggak terima.
akhirnya nantang mungkin si yang nggak terima ini pegangannya nantangin yang ada di kampus gitu. Akhirnya Dendam dendam jadinya. lah, akhirnya yang di kampus marah lah gitu. Sempat ngadu. Sempet iya, jadi pas itu baru tuh muncul tak wah ini ternyata yang mancing gitu kan, karena emang ada temen yang bisa ngeliat lah, yang ngobrol gitu. Jadi mahasiswa ini punya pegangan yang Sebab bikin yang penghuni kampus ini marah gitu. iya Dia kayak nantangin nantangin gitu. Nggak tahu ini kesalahan dari panitia atau seperti apa gitu ya, karena yang namanya kita lagi pendidikan gitu kan, semuanya kan dibatasin gitu. Entah itu minumnya atau makannya gitu kan diatur. Jadi ya mungkin dari situlah yang biasanya kita minum banyak, sekarang kita harus bisa menghargai air mungkin gitu kan. Ya mungkin di dunia mereka kan mereka nggak ngerti pendidikan seperti itu, taunya gue jagain cucunya lah, bahasanya begitu. Gue ngikut dia, ngejagain dia, kalau dia diapa-apain gue maju gitu kan. Jadi ya udahlah dari situ ternyata akhirnya kita tantangin lah itu beberapa gitu, akhirnya timbul kesurupan massal. Oh, setelah ospek ini. Iya, setelah ospek itu Oh, jadi setelah 5 hari ada lagi tuh. ada kesurupan, ada di ruang ini, di ruang praktikum. Masal juga Enggak, kalau ini enggak masalah. Jadi ada beberapa lah yang masih iseng gitu. Kalau ini yang biasa, yang iseng-iseng biasa. Jadi karena ada pemantiknya itu dia ya. Jadi semuanya Muncul gitu. gitu. Ngerasa seneng mungkin. Akhirnya ya udah, emang sifatnya jin kan seperti itu. Mengganggu, menggoda, iseng lah. Jadi ini buat pelajaran juga ya buat kita ya. Iya, makanya buat teman-teman semua juga, kalau misalkan ngadain kegiatan di tempat yang bukan tempat kita, izin dulu kalau bisa, ngirimin Fatihah buat Sohibul Wilayah dan Sohibul Bait gitu. Waktu itu ada kejadian lucu juga sih pas di hari terakhir itu. Jadi ada mahasiswi kesurupan. Itu saya pikir biasa gitu kan, jin-jin biasa. Nah, saya azanin tuh, saya azanin dia marah-marah. Kirain Ternyata salah. iya, saya azanin dia marah-marah. Dia ngomong apa coba jin? Salam, nyata jinnya jin kafir. Jin Jadi, kafir. iya. Si azanin dia marah-marah. Saya bukan muslim, katanya begitu. Saya bukan muslim. Salam. Oh, saya bilang ya udah, minta maaf. Saya bilang itu udah keluar, jangan ganggu, kasihan. Dari jauh aja. Udah dari situ udah bisa, udah keluar lah akhirnya. Itu juga spontan lah kita ucapin itu, karena ya saya pikir kan biasanya gimana, saya nggak tahu, nggak paham hal seperti itu tadinya. Ya udah, saya azanin yang saya bisa gitu kan, saya baca yang saya bisa. Ternyata jinnya jin kafir. Dimarahin lah saya, ternyata itu leluhurnya gitu. Kagak dimarahin balik. Ya, Kagak dimarahin balik. kasihan kalau dimarahin balik. Yang dimarahin Coba diajakin ceritanya horor. diajakin masuk Islam tuh enak tuh. Bisa nggak sih kalau diajakin masuk Islam gitu? Kalau udah turun menurun? Nggak tahu sih ya. Itu kan yang namanya jin kan kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Jadi wallahu a'lam lah. Gitu. Jin ada yang ngaku-ngaku muslim, ada. Ya kan namanya. Dia penuh tipu muslihat berarti ya? Iya kan namanya tipu daya jin gitu. Oh gitu. Jadi ya hati-hati lah buat teman-teman juga. Kalau kemana-mana intinya harus Selalu berdoa. Minta perlindungan sama Allah. Gitu. Penting yakin. Iya. Mungkin itu sih pengalaman pertama saya. Nanti masih ada beberapa pengalaman lagi, masih di kampus juga. Iya, banyak Cuman, nih teman-teman dia pengalaman di kampus ini. Cuman next lah, kalau misalkan teman-teman mau dengerin lagi ceritanya, nanti saya bakal datang lagi di YouTube channelnya Bang Ilman Tibo. Ini termasuk kampus yang lumayan serem lah, Iya. ibarat kata. Padahal di Jakarta. Padahal di Jakarta. Ya itulah begitu. Lagi-lagi. Ya, baik, Cuman Tim. di mana-mana juga pasti ada ya jin-jin. Ya pasti ada. Makanya
tetap hati-hati lah, jangan sampai kita kosong pikirannya kalau di tempat-tempat yang sepi. Banyak-banyak berdoa gitu. Itu mungkin kalau misalkan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk cerita kali ini. Oke, Kalau ada oke. kesamaan atau apa segala macam, saya mohon maaf, nggak maksud menyinggung atau menyindir. Mm-mm. Dan ngomong-ngomong nih, kita nih udah cerita-cerita gitu kan. Nah, kebetulan kita cerita di lokasinya, coy. Ya betul, Hmm. langsung di lokasinya. Jadi tempat yang dibilang kampusnya, ini di kampusnya sebenarnya, cuma di pelatarannya, Ya, biasa di base camp lah, di base campnya. tempat saya ngumpul dulu. Rada ngeri juga ngomongin kayak gini di tempat yang gini. Oke, Jadi lebih baik kita pulang. oke. Oke, terima kasih. Ini Tutup dulu. udah Tutup malam. keadaannya malam nih guys nih. Kita ngeteknya malam karena apa? Kita mau tahu. Biar dapat feel-nya ya. Iya, biar dapat feel-nya. Cabut gua. Ya, Oke, sekarang. udah banyak yang mau cabut juga nih guys. Oke, sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi, kalau misalkan itu komen ya. Mau cerita yang lain ya. Nanti kita cerita-cerita lagi lah tentang soal-soal ya begitulah, Ya, cerita mistis, cerimis, cerita mistis. Ada singkatannya apa tadi? cerimis, kumis mamat. Kumis Mama, Kumpulan kumpulan mistis malam Jumat. Nantikan di malam Jumat ya. Assalamualaikum. Gua